Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asiku, tempat berbagi informasi pendidikan yang mudah dipahami dan terpercaya. Jangan sampai salah paham ya teman-teman, karena aturan jalur domisili untuk SD, SMP, dan SMA ternyata berbeda loh. Bahkan ada satu keunggulan yang justru mengutamakan kemampuan akademik dibandingkan jarak rumah. Penasaran? Simak video ini sampai selesai karena saya akan membahas secara lengkap dan mudah dipahami. Kita mulai dari jalur domisili untuk sekolah dasar ya teman-teman. Jika jumlah pendaftar melebihi kuota tersedia, maka sekolah akan melakukan seleksi berdasarkan urutan prioritas. Dari mana? Ini dia teman-teman. Yang pertama, dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas pertama, usia. Dan yang kedua adalah jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Itu untuk yang SD. Di sini berarti calon murid yang usianya lebih tua akan diprioritaskan terlebih dahulu di jalur domisili untuk di SD. Jika terdapat usia yang sama, maka prioritas berikutnya adalah jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Itu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan masuk ke dalam prioritas 1, prioritas 2 gitu ya. Jika dalam prioritas ini ada yang sama gitu ya, lahirnya sama juga gitu ya, maka akan ditentukan waktu pendaftaran. Bagaimana dengan seleksi SMP gitu ya, domisili SMP? Berbeda dengan SD. Pada jenjang SMP, yang menjadi prioritas utama adalah jarak tempat tinggal. Kalau di SD tadi adalah prioritas pertamanya adalah usia. Kalau di sini adalah tempat tinggal terdekat ke sekolah. Berarti semakin dekat lokasi rumah dengan sekolah tujuan, semakin besar peluang untuk diterima. Apabila terdapat calon murid dengan jarak yang sama, maka penentuan berikutnya adalah berdasarkan usia calon murid. Sampai sini teman-teman jelas ya. Jadi murid dengan jarak yang sama, maka penentuan berikutnya adalah berdasarkan usia. Ingat nih ya, jarak dulu masuk prioritas 1, 2, atau 3. Gitu ya. Lalu nanti akan ada usia. Usia itu nomor kedua. Jadi semakin yang tadi saya bilang ya, semakin dekat lokasi rumah dengan sekolah tujuan, semakin besar peluang untuk diterima. Ini untuk di jalur SMP. Pak, bagaimana jika ternyata prioritas saya sama dengan pendaftar lainnya? Prioritas 3-nya sama, usianya sama, maka yang tadi saya sampaikan di jalur domisili SD, maka yang dibutuhkan adalah waktu pendaftaran. Bagaimana Bapak bisa bicara seperti itu? Berdasarkan analisa sebelumnya, di tahun sebelumnya pernah terjadi seperti ini. Ini contohnya. Ya. Di tahun 2025 ini adalah arsip yang bisa Bapak Ibu pegang, Bapak Ibu bisa melihat. Ini terjadi di SMP Negeri 228. Ini contohnya. Pendaftar masuk di prioritas 3 dengan lahir yang sama, bulan yang sama, tanggal yang sama, maka yang ditentukan adalah waktunya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tahun ini putra-putri Bapak Ibu berusia 13 sudah pasti. Putra-putri Bapak Ibu adalah usia yang tinggi gitu ya. Jelas Bapak Ibu ya. Tapi dilihat kembali yang tadi saya sampaikan bahwasanya sebelum usia ada lokasi terdekat. Nah, jelas sampai sini ya Bapak Ibu. Nah, maka setelah lokasi maka usia yang bermain. Jika terjadi kesamaan kedua-duanya, maka waktu yang akan bermain di sini, gitu ya.
yang menentukan siapa yang bisa terima terlebih dahulu. Dan untuk jalur domisili di SMA, ini adalah pada jalur domisili SMA apabila jumlah pendaftar melebihi kuota seleksi dilakukan berdasarkan 3 prioritas. Jadi kalau pendaftarannya sudah banyak, sama ya SD, SMP begitu ya, maka yang diprioritas utamakan gitu ya. Prioritas pertama kalau di jalur SMA yaitu kemampuan akademik. Baru prioritas kedua adalah jarak tempat tinggal terdekat. Jadi kemampuan akademik dulu nih untuk yang SMA. Dan prioritas ketiganya adalah baru usia calon murid atau peserta didik. Artinya meskipun rumah terdekat dengan sekolah untuk SMA, kemampuan akademik tetap menjadi pertimbangan utama. Inilah perbedaan besar antara jalur domisili SMA dengan SD dan SMP. Jadi tipsnya bagaimana? Untuk yang di SD gitu ya, pastikan data tanggal lahir pada kartu keluarga dan dokumen pendaftaran sudah benar agar tidak menimbulkan masalah saat proses seleksi. Itu yang di SD tipsnya ya. Dan bagaimana tipsnya yang untuk di SMP? Pastikan alamat domisili sesuai dokumen resmi dan sudah tercatat sebelum masa pendaftaran dimulai. Nah, seringkali nih Bapak Ibu peserta didik menganggap bahwasanya kakaknya atau kartu keluarganya itu ada di wilayah barat. Gitu ya, atau Jakarta Barat, Selatan, dan sekarang ada di Jakarta Pusat untuk mendaftar di Jakarta Pusat. Atau sebaliknya. Dan dia berdomisili saat ini adalah di Jakarta Pusat. Beranggapan nanti bisa pakai surat domisili. Oh, tidak bisa. Maka menggunakan kartu keluarga. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi saat ini ketika Bapak Ibu mau mendaftarkan peserta didik gitu ya, atau murid atau anaknya gitu ya, untuk sekolah, maka dilihat kartu keluarganya. Jangan sampai saat ini gitu ya, kartu keluarganya masih di wilayah kota administrasi yang berbeda di tempat Bapak Ibu tinggal. Maka kalau misalkan terjadi seperti itu, yang terdekatlah atau mengikuti kartu keluarga. Jelas sampai sini ya Bapak Ibu. Lanjut di jalur domisili untuk SMA. Bagi siswa yang akan masuk di SMA, selain memperhatikan domisili, persiapkan juga kemampuan akademik. Ya, dilihat nanti akademiknya berapa. Dan kalau saya boleh saran, ya, untuk tadi tips ya, sekarang sarannya nih. Bapak Ibu, untuk yang di SMP, ya, di SMA, Bapak Ibu bisa melihat yang pertama adalah cek hasil seleksi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa masuk ke sini gitu ya, SPMB, langsung masuk ke jalur domisili. Nanti bisa cari jenjang di sini, gak apa-apa, langsung pilih hasil seleksi, tinggal ubah di sini jenjangnya, masuk SMP. Gitu ya. Kita pilih domisili. Nah, ini langsung nanti Bapak Ibu lihat hasilnya. Nah, ini nanti akan terlihat di sini. Sama seperti di tahun yang lalu. Lihat prioritasnya, gitu ya, masuk di prioritas keberapa. Terus juga tanggal lahirnya atau bulan lahirnya, tahun lahirnya, baru bisa Bapak Ibu melihat waktunya. Jadi yang terdekat. Untuk yang SD, ya, untuk yang SD, yang tadi saya bilang, usia. Jelas ya Bapak Ibu? Semoga informasi ini membantu para orang tua dan calon murid dalam mempersiapkan diri menghadapi SPMB 2026. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi pendidikan terbaru. Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa tulis asal jenjang SD, SMP, atau SMA dan pertanyaannya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.